Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Umi akan mendongeng tentang timun emas. Siap mendengarkan? Siap. Oke. Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang janda tua. Janda tua ini bernama Mbok Srini. Mbok Srini ini hidup sendirian atau hidup sebatang kara di rumah. Dia tidak memiliki seorang suami karena suaminya sudah lama meninggal. Dan dia juga tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, Mbok Srini ini bermimpi didatangi oleh sosok raksasa di hutan. Raksasa ini menyuruh Mbok Srini untuk datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Kemudian Mbok Srini ini terbangun dari mimpinya. Ia langsung kebingungan karena ucapan raksasa tadi sangat membuatnya bingung. Kemudian karena merasa mimpi itu adalah pertanda mukjizat, kemudian Mbok Srini ini segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon tempatnya biasa mengambil kayu bakar. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya tadi, tapi Mbok Srini ini malah ketemu raksasa yang berwarna hijau. Raksasa itu berkata dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini. Tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ini ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak. Dan ketika anak itu sudah berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui dari ucapan raksasa tersebut karena dia sangat menginginkan punya anak. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun emas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun emas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun emas dari pemberian raksasa tadi. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun emas tadi. Biji timun emas itu mulai berubah menjadi pohon yang sangat lebat hingga menghasilkan buah timun yang sangat besar daripada timun yang pada umumnya. Karena merasa timunnya sudah besar, Mbok Srini segera membuka timun emas yang paling besar. Dari dalam timun emas muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama timun emas. Sejak saat itu, timun emas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dan baik karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa. Raksasa kan ingin mengambil timun emas dan memakan timun emas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumah Mbok Srini. Mbok Srini pun menyuruh timun emas untuk bersembunyi di dapur.
Setelah memastikan timun emas bersembunyi, yang bersembunyi di tempat aman ya, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini untuk menyerahkan timun emas. Tetapi dengan cerdik, Mbok Srini justru berkata pada raksasa, jika timun emas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini pun terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul melalui mimpinya. Dia bertemu seorang pertapa di gunung. Pertapa ini menurut kita sama berarti dengan orang pintar ya. Mbok Srini segera menyuruh timun emas untuk mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun emas segera mencari pertapa tersebut. Setelah berhari-hari pergi, benar saja pertapa yang ada di mimpi Mbok Srini benar-benar ada di sana. Pertapa segera memberikan 4 bungkusan kepada timun emas. Pertapa menyuruh timun emas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya. Dan timun emas harus melemparkan bungkusan secara bertahap. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Mbok Srini untuk meminta timun emas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Srini untuk menyerahkan timun emas. Dengan berat hati, Mbok Srini pun memanggil timun emas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, timun emas justru berlari secepat mungkin. Timun emas segera melemparkan bungkusan pertama yang berisi biji timun. Ketika biji itu dilempar oleh timun emas, seketika biji itu berubah menjadi ladang timun. Ladang timun ini sangat banyak ya, sehingga raksasa kesulitan untuk bergerak. Namun raksasa tetap bisa melarikan diri dari ladang timun tadi dan kembali mengejar timun emas. Timun emas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang ia lemparkan tadi seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus dan pohon bambu yang sangat tinggi. Kemudian bambu itu melukai seorang raksasa tadi. Namun raksasa tadi tetap bisa melarikan diri kembali. Timun emas kini melemparkan bungkusan ketiga. Bungkusan ketiga ini berisi garam. Di tempat garam-garam yang ia lemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Ia langsung berenang ke tepian. Timun emas sudah hampir menyerah. Dia pun kini melemparkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi dan
ketika ia lemparkan, muncul lautan lumpur yang panas, sehingga raksasa pun tenggelam. Dari sana raksasa tewas mati tenggelam di lautan lumpur yang panas. Timun Emas segera berlari ke rumah tempat tinggal Mbok Srini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Mbok Srini sedang menangis. Mbok Srini pun segera memeluk Timun Emas. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Emas pun hidup bahagia. Cerita pun berakhir karena seorang Timun Emas dan Mbok Srini hidup berdua berbahagia. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang Timun Emas? Apa-apa? Apa Nindi? Jadi seorang Timun Emas tadi kenapa dikejar raksasa? Karena raksasa menyuruh Mbok Srini untuk membesarkan Timun Emas dan akan memakannya. Ada yang bisa menyimpulkan apa Nindi? Jadi Timun Emas nggak jadi dimakan ya, itu bagus ya pertanyaan Nindi. Iya, Timun Emas nggak jadi dimakan karena dia bisa melewati tahapan demi tahapan untuk mengalahkan seorang raksasa. Apa? Kan raksasanya kan itu kan tenggelam ke lumpur itu kan Ya. panas. Nah berarti. Iya, benar pertanyaan apa? Karena raksasa sudah tenggelam di lautan lumpur yang panas, jadi terakhir itulah raksasa bisa menghidup di dunia. Jadi raksasa tewas tuh di lumpur yang sangat panas. Ada lagi yang mau bertanya? Apa ada? Ya, bagus pertanyaannya. Katanya, kenapa ya Mi raksasa ingin memakan Timun Emas? Karena dia sudah dia sudah berjanji sama membuat kesepakatan bersama Mbok Srini. Dia membuat kesepakatan bahwa Mbok Srini akan menghidupi Timun Emas ini dan dia akan memakan Timun Emas ketika sudah besar. Tetapi Mbok Srini tadi malah ingkar. Ingkar itu berarti dia tidak menepati janjinya pada raksasa. Bahwa Mbok Srini ini sangat sayang kepada Timun Emas, walaupun dia bukan anak kandungnya, tapi dia sangat menyayangi Timun Emas. Dari sini kita bisa menyimpulkan pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus berani dan cerdas seperti Timun Emas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada bawang, ada bawang. Apa Baran? Apa? Oh, dia bertanya, kenapa raksasa mau makan Timun Emas? Ya karena tadi raksasa kan kelaparan perutnya. Dia lapar, dia ingin makan seseorang. Tapi dia bingung mau makan siapa. Mau makan Mbok Srini, tapi Mbok Srini sudah mengeluh duluan. Mohon raksasa, jangan makan saya masih mau hidup. Jadi, raksasa pun membuat kesepakatan bersama Mbok Srini untuk membesarkan seorang bayi yang tadi, yang bernama